Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Wahyudini Septiari MPD, dosen dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Dan video ini merupakan bagian tugas penyusunan media pembelajaran yang saya kembangkan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia membekali mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi akademik serta penyusunan karya ilmiah. Kemampuan yang diharapkan adalah menjelaskan pentingnya bahasa Indonesia dalam akademik, menerapkan ejaan sesuai PUEB, menyusun kalimat paragraf, hingga membuat sebuah karya ilmiah. Materi pembelajaran yang akan dibahas pada praktik kali ini adalah debat mengenai relevansi penggunaan bahasa baku di era digital dengan mosi, kemampuan berbahasa baku tidak relevan dengan kesuksesan karir di era digital. Perkuliahan dilaksanakan secara luring dan didukung LMS untuk menyampaikan materi, diskusi, dan pengumpulan tugas. Metode pembelajarannya menggunakan problem-based learning, collaborative learning, diskusi kelompok, debat akademik, presentasi, dan juga refleksi pembelajaran. Pada bagian interaksi, pembelajaran diawali dengan brainstorming menggunakan penggunaan bahasa baku di era digital. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok pro dan kelompok kontra. Mereka menyusun argumen berdasarkan referensi ilmiah, kemudian melaksanakan debat akademik. Dosen bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan pertanyaan pemantik, memoderasi diskusi, memberikan umpan balik, serta mengajak mahasiswa melakukan refleksi pada saat akhir pembelajaran. Pada bagian assessment, penilaian dilakukan sesuai RPS melalui observasi proses debat, keaktifan diskusi, presentasi kelompok, dan refleksi individu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Langsung saja nanti kita lihat di dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Sehat ya. Kita harus jaga kesehatan. Memang untuk saat ini itu matahari katanya nggak fenomena matahari jauh dari bumi ya. Nah, jadi ini sering jadi flu gitu ya. Oke, kita kemarin sudah mempelajari terkait dengan bahasa baku ya. Sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Kemarin sudah ibu bagi kelompoknya belum? Sudah. Sebelumnya ibu ingatkan sekali lagi ya, untuk ciri bahasa baku itu apa? Ciri bahasa baku adalah Tata bahasanya teratur. tata bahasanya teratur, kemudian formal. Oke, jadi sudah hafal ya, sudah paham. Oke, langsung aja ya untuk pada kesempatan pagi hari ini kita adakan debat dalam penggunaan bahasa baku. Yuk, silakan yang tampil kelompok berapa? 5 Ibu. Kelompok 5 ya, silakan kelompok 5. Waktu Selamat pagi hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Febri Sokawati yang akan memandu jalannya debat pada hari ini. Pada kesempatan debat kali ini, mosi yang diangkat adalah kemampuan berbahasa baku tidak relevan dengan kesuksesan karir di era digital, dengan fokus pembahasan pada profesionalisme versus adaptasi budaya kerja kekinian. Berikutnya, izinkan saya memperkenalkan Saudari Afrida Kusuma Wardani yang pada kesempatan kali ini akan berdiri sebagai tim pro yang sepakat dengan mosi debat kita, dan Saudari Natalia Puspita Kusumasari yang pada kesempatan ini akan berdiri sebagai tim kontra dari mosi yang kita bawakan hari ini. Sebelum memulai debat pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai moderator membacakan tata tertib debat pada pagi hari ini. Harap kedua tim serta hadirin yang hadir memperhatikan tata tertib tersebut secara seksama. 1. Tata tertib umum. Debat ini menggunakan sistem 2 tim, yaitu tim pro dan tim kontra.
Mosi yang diperdebatkan adalah kemampuan berbahasa baku tidak relevan dengan kesuksesan karir di era digital. 3. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi secara bergantian sesuai urutan yang telah ditentukan. 4. Setiap tim diharuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ditetapkan. Selanjutnya, tata tertib pembagian waktu. Setiap tim diberikan waktu maksimal 5 menit untuk menyampaikan argumentasi utama mereka. 2. Setelah sesi argumentasi utama, kedua tim diberikan waktu 3 menit untuk menanggapi atau memberikan sanggahan terhadap argumen lawan. 3. Audiens diberikan waktu maksimal 10 menit untuk menanggapi argumen tim baik dari tim pro ataupun tim kontra. 4. Sesi penutup akan diberikan kepada masing-masing tim selama 1 menit untuk menyampaikan kesimpulan akhir dari argumentasi mereka. 3. Tata tertib penyampaian argumen. 1. Setiap pembicara wajib menyampaikan argumen secara sopan, tidak menyerang pribadi, dan tetap fokus pada topik yang diperdebatkan. 2. Semua argumen harus didasarkan pada fakta, data, atau pendapat ahli yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Dilarang menggunakan bahasa yang tidak pantas, provokatif, ataupun menyinggung pihak yang lain. 4. Tata tertib instruksi dan sanggahan. Instruksi hanya diperbolehkan pada sesi sanggahan dan harus dilakukan dengan sopan serta atas izin dari moderator. 2. Setiap instruksi maksimal berdurasi 30 detik dan tidak boleh mengganggu jalannya argumentasi utama. 3. Pertanyaan dari audiens harus disampaikan dengan lugas dan jelas dan hanya diizinkan selama sesi tanya jawab berlangsung. Baik, itu tadi tata tertib pada debat kali ini. Apakah dari kedua tim sudah dapat memahami tata tertib yang ada? Baik, jika sudah, debat dengan mosi kemampuan berbahasa baku tidak relevan dengan kesuksesan karir di era digital akan segera kita mulai. Debat ini akan dimulai dengan penyampaian argumentasi dari tim pro. Kepada tim pro, 5 menit waktu penyampaian argumentasi, kami persilakan. Di era digital, budaya kerja telah mengalami perubahan yang signifikan. Perusahaan kini lebih menekankan pada kemampuan adaptasi, kolaborasi lintas budaya, serta inovasi pada diri para pekerja. Komunikasi di tempat kerja tidak lagi harus kaku dan formal, melainkan menyesuaikan dengan konteks, audiens, dan kebutuhan dari komunikasi tersebut. Banyak perusahaan startup, agensi kreatif, dan perusahaan teknologi global justru mengutamakan komunikasi yang luas, inklusif, dan mudah dipahami oleh semua anggota tim. Bahkan dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja kekinian lebih penting daripada sekedar mematuhi kaidah bahasa baku. Selain itu, media sosial dan platform digital lainnya juga telah menciptakan budaya komunikasi yang baru yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi. Penggunaan bahasa gaul, singkatan, serta istilah asing menjadi hal yang lumrah. Bahkan dalam komunikasi profesional di beberapa sektor, sebagai contoh, dalam industri kreatif, teknologi, dan digital marketing, penggunaan bahasa campuran atau bahasa hybrid menjadi bagian dari identitas perusahaan dan cara mereka membangun kedekatan dengan audiens. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam laporan tahun 2022 menyatakan bahwa transformasi digital menghadirkan tantangan dalam mempertahankan keaslian dari bahasa Indonesia. Karena maraknya penggunaan bahasa gaul dan singkatan di media sosial, fakta ini menunjukkan bahwa bahasa baku memang mulai tergeser oleh kebutuhan komunikasi yang lebih instan dan praktis. Demikian, saya dari tim Pro
percaya bahwa kemampuan berbahasa baku memang tidak lagi relevan sebagai syarat utama untuk meraih sebuah kesuksesan karir di era digital. Yang lebih penting adalah kemampuan beradaptasi, komunikasi yang efektif, yang sesuai dengan konteks, serta profesionalisme yang ditunjukkan melalui hasil kerja dan kolaborasi. Cukup, Tim Pro? Baik, terima kasih kepada Tim Pro yang sudah mengungkapkan argumentasinya. Selanjutnya adalah penyampaian argumentasi dari tim kontra. Kepada tim kontra 5 menit waktu penyampaian argumentasi, kami persilakan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan pada tim kontra. Bahasa baku merupakan standar bagi komunikasi profesional yang memiliki tujuan untuk menjaga kredibilitas, kompetensi, dan citra seseorang di dunia kerja. Sulis Setiawati pada tahun 2016 menyatakan bahwa kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang diberlakukan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ketut Dibia pada tahun 2017 menyatakan bahwa kata baku adalah kata yang tidak bercirikan bahasa daerah atau bahasa asing, baik dalam penulisan maupun dalam pengucapannya harus bercirikan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah kata dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Dalam banyak situasi formal seperti pembuatan laporan, surat resmi atau presentasi, penggunaan bahasa baku sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam dunia kerja dan pendidikan, bahasa baku mencerminkan profesionalisme seseorang. Ketika seseorang berbicara atau menulis dengan bahasa yang sesuai dengan kaidah, ia terlihat lebih kompeten dan kredibel. Dengan demikian, bahasa baku tetap menjadi syarat utama dalam membangun profesionalisme di dunia kerja. Di era yang serba cepat dan instan ini, hadirnya komunikasi digital yang serba cepat memang memberi kemudahan dalam proses komunikasi. Namun, hal tersebut juga rawan menimbulkan kesalahpahaman makna dari kata atau kalimat yang diucapkan. Dalam hal ini, bahasa baku berfungsi sebagai protokol komunikasi yang menjaga agar pesan tetap jelas, stabil, dan dapat dipahami oleh semua pihak, terlepas dari latar belakang budaya. Tanpa sadar yang jelas, komunikasi bisa kehilangan arah. Bahasa baku dalam hal ini berperan seperti protokol yang menjaga agar komunikasi tetap stabil, jelas, dan dapat dipahami oleh semua orang. Penggunaan bahasa baku juga sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik di lingkungan kerja, terutama dalam proses komunikasi yang dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berada pada departemen yang berbeda atau bahkan pihak-pihak dari negara lain. Di tengah arus globalisasi dan budaya kerja kekinian, bahasa baku berperan penting dalam menjaga identitas, kesatuan, dan keberlanjutan budaya nasional. Penggunaan bahasa baku juga dapat mendukung personal branding, memperkuat posisi profesional di lingkungan kerja global, dan mewujudkan penghargaan terhadap budaya sendiri. Oleh karena itu, penggunaan bahasa baku tetap relevan dan penting bahkan di era digital. Saya dari tim kontra yakin bahwa kemampuan berbahasa tetap sangat relevan untuk meraih kesuksesan karir di era digital. Bahasa baku merupakan sebuah fondasi profesionalisme, alat mencegah konflik, dan menjaga identitas nasional yang tidak bisa digantikan oleh tren komunikasi kekinian. Sekian. Baik, terima kasih dari tim kontra. Itu tadi adalah argumentasi luar biasa yang sudah disampaikan oleh kedua tim. Berikutnya kita akan memasuki sesi silang. Sesi silang ini merupakan sesi yang berisi tanggapan terhadap argumen yang disampaikan oleh kedua tim. Pada sesi ini, kedua tim diberikan waktu maksimal 3 menit untuk saling menanggapi dan memberikan sanggahan terhadap argumen lawan. Pada sesi silang ini, masing-masing tim dapat melakukan interupsi terhadap argumentasi yang disampaikan oleh tim lawan. Baik, terima
Terima kasih waktunya. Di era digital ini, budaya kerja telah mengalami perubahan signifikansi. Perubahan kini lebih menekankan pada kemampuan adaptasi, kolaborasi lintas budaya, serta inovasi pada diri para pekerja. Komunikasi di tempat kerja tidak lagi harus kaku dan formal, melainkan menyesuaikan dengan konteks, audiens, dan kebutuhan dari komunikasi tersebut. Kami dari tim Putra mengalami perubahan budaya kerja di era digital yang disebutkan oleh tim Pro. Namun, justru di tengah dinamika ini, bahasa baku tetap menjadi standar komunikasi profesional yang krusial. Bahasa baku memiliki tujuan untuk menjaga kredibilitas, kompetensi, dan citra seseorang di dunia kerja. Cukup tim Kontra 30 detik habis. Kami tidak menampik bahwa bahasa baku memiliki perannya, terutama dalam konteks formal tertentu. Namun, profesionalisme di era digital tidak lagi hanya diukur dari kepatuhan pada norma serta kaidah bahasa yang ada, melainkan juga dinilai dari kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, serta kemampuan bekerja sama dalam lintas budaya. Pernyataan dari tim Pro tentang kecepatan komunikasi digital justru memperkuat argumen dari tim Kontra. Di era yang serba cepat dan instan ini, hadirnya komunikasi digital memang memberi kemudahan, namun hal tersebut juga rawan menimbulkan kesalahpahaman makna dari kata atau kalimat yang diucapkan. Interupsi kontra. Kami memahami kekhawatiran tim kontra mengenai kesalahpahaman. Namun, yang kami tekankan adalah bahwa komunikasi MRD di era digital lebih tentang bagaimana pesan dapat diterima dengan baik dan mencapai tujuannya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam laporan tahun 2022 bahkan menyatakan bahwa transformasi digital menghadirkan tantangan dalam pertahanan keaslian dari bahasa Indonesia. Realitas yang disebutkan oleh tim Pro baru saja justru menjadi alasan kuat mengapa bahasa baku harus dipertahankan. Jika kita membiarkan bahasa gaul dan singkatan mendominasi, hal ini berpotensi mengubah bahasa dan bahkan menghilangkan rasa nasionalisme. Kebiasaan berbahasa yang baik secara lisan maupun tulisan adalah salah satu cara untuk mempertahankan bahasa Indonesia dan meningkatkan keterampilan literasi. Cukup tim Kontra, tim Pro, terima kasih. Waktu 3 menit sudah habis, silakan duduk kembali. Itu tadi untuk sesi siaran kita pada debat kali ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi audiens yang ingin menanyakan terkait argumentasi yang disampaikan oleh tim Pro dan tim Kontra yang masih menjadi pertanyaan atau masih membingungkan. Silakan bisa mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Silakan. Silakan yang ingin bertanya, jadi biar nanti kelihatan ya. Perkenalkan, nama saya Subarti. Saya mau bertanya seperti Demokrat. Bagaimana bahasa baku dapat mencerminkan profesionalisme seorang di dunia kerja pendidikan? Baik, terima kasih Saudari Suharti. Pertanyaannya kepada tim Kontra akan langsung dijawab atau dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Baik, silakan tim Kontra. Baik, mohon izin menjawab pertanyaan dari Wati terkait bagaimana bahasa baku menurut tim Kontra sendiri mencerminkan profesionalisme seseorang di dunia kerja dan pendidikan. Bahasa baku mencerminkan profesionalisme karena ketika seseorang berbicara atau menulis dengan bahasa yang sesuai dengan kaidah, ia terlihat lebih kompeten dan kredibel. Ini lebih menunjukkan bahwa penguasaan bahasa adalah indikator dari ketelitian dan keseriusan individu dalam lingkungan profesional. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya, adakah pertanyaan yang lain? Baik, silakan. Kenalkan, nama saya Dewi. Saya izin bertanya, bagaimana laporan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2022 digunakan oleh tim Pro untuk pendukung klien mereka tentang pengesahan bahasa baku? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tim Pro, apakah ingin langsung menjawab atau menunggu pertanyaan yang lain? Baik, silakan tim Pro. Baik. Pertanyaannya bagaimana laporan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2000 digunakan untuk tim Pro
Bahasa tahun 2022 yang menyatakan bahwa transformasi digital menghadirkan tantangan dalam mempertahankan keaslian bahasa Indonesia karena maraknya penggunaan bahasa gaul dan singkatan digunakan oleh tim Pro sebagai bukti bahwa bahasa baku memang mulai tergeser oleh kebutuhan komunikasi yang lebih instan dan praktis. Itu saja dari tim Pro. Baik, terima kasih kepada tim Pro. Jawaban sudah memenuhi. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Baik, perkenalkan saya Nama Putri. Ingin bertanya, mengapa tim Pro menganggap komunikasi yang luas, inklusif, dan efisien lebih penting daripada kepatuhan pada gaya dan bahasa baku di lingkungan kerja modern? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada tim Pro. Dari tim Pro menyoroti bahwa perusahaan startup, agensi kreatif, dan teknologi global mengutamakan komunikasi yang mudah dipahami oleh semua anggota tim, bahkan lintas budaya. Ini menunjukkan bahwa efektivitas dan inklusivitas komunikasi dianggap krusial untuk kolaborasi dan inovasi melampaui formalitas bahasa baku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu bertanya jawab masih 3 menit 40 detik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada, untuk sesi tanya jawab saya tutup. Selanjutnya memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi penyampaian kesimpulan dari masing-masing tim terkait debat pada hari ini. Masing-masing tim akan diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan kesimpulan mereka. Penyampaian kesimpulan dimulai dari tim kontra. Waktu 1 menit, saya persilakan. Terima kasih moderator. Kami dari tim kontra semakin yakin bahwa kemampuan berbahasa baku tetap sangat relevan dan krusial untuk meraih kesuksesan karir di era digital. Bahasa baku adalah standar komunikasi profesional yang bertujuan untuk menjaga kredibilitas, kompetensi, dan citra seseorang di dunia kerja. Dalam banyak situasi formal seperti pembuatan laporan, surat resmi, atau presentasi, penggunaan bahasa baku sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa baku mencerminkan profesionalisme seseorang, dan ketika seseorang berbicara atau menulis dengan bahasa yang sesuai kaidah, ia terlihat lebih kompeten dan kredibel. Pernyataan dari tim Pro tentang kecepatan komunikasi digital justru memperkuat argumen kami. Di era yang serba cepat dan instan ini, komunikasi digital memang memberi kemudahan, namun hal tersebut juga rawan menimbulkan kesalahpahaman makna. Dalam hal ini, bahasa baku berfungsi sebagai protokol komunikasi yang menjaga agar pesan tetap jelas, stabil, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Terima kasih tim kontra. Waktu sudah habis. Selanjutnya silakan kepada tim Pro untuk kesimpulannya. Kami dari tim Pro tetap pada keyakinan kami bahwa kemampuan berbahasa baku tidak lagi relevan sebagai syarat utama untuk meraih kesuksesan karir di era digital. Kita telah melihat bagaimana budaya kerja telah bergeser secara signifikan, dan di mana perusahaan ingin lebih mengedepankan kemampuan adaptasi, kolaborasi lintas budaya, dan inovasi pada diri para pekerja. Komunikasi di tempat kerja tidak lagi harus kaku dan formal, melainkan menyesuaikan dengan konteks, audiens, dan kebutuhan komunikasi itu sendiri. Banyak perusahaan startup, agensi kreatif, dan perusahaan teknologi global justru mengutamakan komunikasi yang luas, inklusif, dan mudah dipahami oleh semua anggota tim, bahkan dari latar belakang budaya yang berbeda. Faktanya, media sosial dan platform digital telah menciptakan budaya komunikasi baru yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi. Penggunaan Cukup tim Pro, waktu habis. Itu tadi pemaparan kesimpulan serta argumentasi dari kedua tim. Perdebatan antara tim Pro dan tim kontra pada pagi hari ini mengenai relevansi bahasa baku di era digital menunjukkan dua perspektif yang saling melengkapi. Tim Pro menekankan bahwa di era digital kemampuan beradaptasi, komunikasi yang luas dan sesuai dengan konteks, serta profesionalisme yang diukur dari hasil kerja dan kolaborasi lintas budaya lebih penting
daripada kepatuhan ketat terhadap bahasa baku. Mereka melihat komunikasi yang fleksibel dan inklusif sebagai kunci sukses di lingkungan kerja modern yang cepat dan beragam. Sementara itu, Sim Kontra menegaskan bahwa bahasa baku tetap menjadi fondasi penting dalam komunikasi profesional. Bahasa baku menjaga kredibilitas, kejelasan pesan, serta mencegah kesalahpahaman, terutama dalam situasi formal dan lintas budaya. Selain itu, bahasa baku juga berperan dalam mempertahankan identitas nasional dan profesionalisme yang tidak dapat digantikan oleh tren komunikasi digital yang cenderung informal. Dengan demikian, meskipun komunikasi di era digital menuntut fleksibilitas dan adaptasi, penggunaan bahasa baku tetap relevan dan penting sebagai standar profesionalisme untuk bertugas sebagai alat menjaga kejelasan serta stabilitas komunikasi, serta menjaga identitas budaya. Keseimbangan antara kemampuan bahasa baku dan kemampuan beradaptasi dengan gaya komunikasi modern menjadi kunci keberhasilan karir di era digital. Sekian debat pada pagi hari ini. Bila ada salah dan kurang, saya sebagai moderator mohon maaf. Kami akhiri, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 5 ya. Ya, ini sangat menarik ya. Mungkin terkait dengan penggunaan bahasa baku. Pro dan kontra ya di dunia kerja. Nah, itu menurut kalian bagaimana? Sangat menarik sekali ya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi kalau kita imbangkan, kita lihat keduanya, itu memang tergantung dari sudut pandang masing-masing. Tidak harus ketika kita menggunakan bahasa baku itu akan menghambat karir dalam era digital. Tetapi kalau sekarang itu kan kata-kata yang impulsif ya, yang sering kalau dikatakan sering apa ya, lebih menarik ya, karena kita itu lebih, kalau yang impulsif itu lebih senang ya aturan ya. Kadang agak dilebih-lebihkan sedikit itu mungkin membuat bahasa iklan itu akan lebih menarik gitu ya. Tetapi kalau di dalam yang kontra itu nggak setuju, pokoknya harus menggunakan bahasa baku. Ya, sekali lagi kita tekankan bagaimana cara kita menyikapi akan hal tersebut. Ini tergantung dari sudut pandangnya. Kita mau hal apa sih? Kalau mau kita jualan ya dari pakai bahasa yang lebih menarik, menggunakan bahasa yang fleksibel, yang bahasa baku, tetapi akan kita bentuk yang lebih fleksibel lagi. Tetapi ketika kita menulis surat ataupun juga membuat lamaran pekerjaan itu harus menggunakan bahasa yang baku. Oke, ada yang disampaikan atau ditanyakan? Menarik sekali ya topik pada pagi hari ini. Oke, untuk berikutnya akan kita tampilkan ya kelompok. Ini ada yang mau ambil? Cukup. Oke, kalau cukup pertemuan pada kesempatan pagi hari ini kita tutup sekian ya. Jadi nanti tergantung pada diri kita dari sudut pandang yang mana harus menggunakan ini bahasa baku dan ini menggunakan bahasa yang kurang, bahasa yang kompleks. Oke, tutup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, aku lupa ya. Besok silakan teman-teman itu dibuat agak lebih keren lagi ya dari kelompok ini biar lebih menyala ya, lebih greget. Nah itu nanti kita buat lagi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya besok, karena waktunya agak sedikit panjang, mungkin besok 2 atau 3 kelompok yang maju. Ini nanti ya tunjukkan merahnya gitu ya, nggak pakai merah ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Siang.